Selamat malam, perkenalkan nama saya Narko Putungan. Saya adalah mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Manado dengan jurusan Teknik Sipil Prodi 4 Konstruksi Bangunan Gedung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan video mengenai tentang tugas akhir asesmen, gagasan tertulis tentang materi aplikasi teknologi cetak 3D untuk menciptakan struktur beton. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi pencetakan beton 3D atau 3D concrete printing atau biasa disingkat dengan 3DCP telah muncul sebagai inovasi revolusioner dalam industri konstruksi modern. Metode ini memungkinkan pembuatan struktur beton dengan cara yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan teknik konvensional. Nah, hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi limbah material karena pencetakan dilakukan secara presisi sesuai dengan kebutuhan desain juga. Dan tanpa kelebihan bahan selain efisiensi, waktu dan material, pencetakan beton 3D juga menjanjikan pengurangan biaya konstruksi. Kemudian untuk pembahasan utama, konsep dasar dan teknologi pencetakan 3D untuk struktur beton, pencetakan beton 3D atau 3D concrete printing atau biasa disingkat dengan 3DCP merupakan metode inovatif dalam konstruksi yang menggunakan teknologi pencetakan aditif untuk membangun struktur beton. Di sini ada beberapa poin mengenai tentang konsep dasar teknologi pencetakan 3D untuk struktur beton. Nah, yang pertama metode pencetakan. Di sini terdapat beberapa teknik dalam pencetakan beton 3D, diantaranya adalah contour crafting menggunakan nozzle yang bergerak di sepanjang jalur yang telah ditentukan untuk mengekstrusi beton secara berkelanjutan. Kemudian ada concrete printing. Nah, concrete printing ini memanfaatkan proses ekstrusi di mana material beton dikeluarkan dari nozzle sambil bergerak, mencetak lapisan demi lapisan. Kemudian yang terakhir di shape. Nah, di shape ini metode ini menggunakan bubuk dan sistem binder jetting untuk membangun struktur lapis demi lapis. Nah, kemudian gagasan inovatif. Nah, pengembangan aplikasi teknologi cetak 3D untuk menciptakan struktur beton dapat dilakukan melalui beberapa ide dan usaha strategis. Nah, di sini juga ada beberapa poin yang dapat diambil untuk mengembangkan teknologi ini lebih lanjut, terutama dalam konteks Indonesia. Yang pertama itu ada peningkatan riset material, pengembangan campuran beton khusus, fokus pada penelitian dan pengembangan campuran beton yang lebih sesuai untuk pencetakan 3D, seperti beton yang cepat, mengeras, dan memiliki sifat mekanik yang baik. Kemudian poin yang kedua itu kolaborasi dengan universitas dan industri. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang paling penting karena bisa membangun kemitraan antara industri konstruksi dan institusi pendidikan tinggi untuk melakukan penelitian bersama dalam mengembangkan teknologi cetak 3D. Nah, kemudian dia juga mencakup mengenai tentang program pelatihan, mengadakan program pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi cetak 3D sehingga mereka dapat beradaptasi dengan metode konstruksi baru ini. Untuk penerapan sistem modular, nah, desain modular mengembangkan sistem modular yang memungkinkan prefabrikasi elemen bangunan di pabrik sebelum dirakit di lokasi proyek. Ini akan mempercepat proses konstruksi dan mengurangi gangguan di lokasi. Untuk kesimpulan, di sini juga ada beberapa poin juga yang saya masukkan karena ini sangat penting juga. Nah, poin pertama itu ada efisiensi dan pengurangan limbah. Nah, teknologi cetak 3D memungkinkan produksi elemen bangun secara presisi yang dapat mengurangi limbah material secara signifikan. Dengan memproduksi elemen sesuai kebutuhan, sisa material yang tidak terpakai diminimalkan sehingga memberikan kontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan dari sektor konstruksi. Kemudian ada tantangan dan hambatan. Nah, untuk tantangan dan hambatan ini, meskipun memiliki banyak potensi, penerapan teknologi cetak 3D dalam konstruksi masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kebutuhan akan investasi awal yang tinggi, kurangnya tenaga kerja terampil, serta regulasi dan standar teknis yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan teknologi ini. Potensi masa depan dan dengan juga terus berkembangnya teknologi dan peningkatan kesadaran akan keberlanjutan dalam konstruksi.
Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.